Baik, kita akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, di mana jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 kV, berapakah panjang gelombang foton datang? Nah, di sini kita menggunakan rumus T maksimal sama dengan E0 dikali 2 alfa per 1 tambah 2 alfa dikali dengan 2 alfa, di mana alfa itu sama dengan E0 per MC. Nah, di sini E0 sampai 2 dikurang T maksimal E0 sama dikurang MC pangkat 2 per 2 T maksimal sama dengan 0. Nah, T max sama dengan 45 keV. Di sini E0 sampai 2 kurang 45 E0 dikurang dengan 511 per 2 kali 45 sama dengan 0. E0 sama dengan 132,0 kilo elektron volt. Nah, di mana yang kedua itu masukkan angka dan kita akan selesaikan kuadratnya. Nah, masukkan T maksimal itu 45 sama dengan 45 kilo elektron volt. Jadi hasil E0-nya itu adalah 132,06 kilo elektron volt. Di sini panjang gelombang dalam Nm itu akan menjawab pertanyaan nomor 1, jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah T maksimalnya itu sama dengan 45 kilo elektron volt, berapakah panjang gelombang foton datang? Nah, di sini T maksim kita menggunakan rumus T max sama dengan E0 dikali dengan 2 alfa per 1 tambah 2 alfa dikali, nah di mana alfa itu dengan 0 dikali MC. Nah, E0 sampai 2 dikurang T max, E0 dikurang MC pangkat 2 per 2 T max sama dengan 0. Nah, jadi di sini T max-nya itu sama dengan 45 kilo elektron volt. Nah, E0 0 sampai 2 kurang 45, E0 dikurang dengan 511 per 2 kali 45 itu sama dengan 0. Jadi hasilnya di sini E0 sama dengan 132,06 kilo elektron volt. Nah, sekarang panjang gelombangnya itu adalah lambda 0 sama dengan 1,239,842 Nm per E0, sehingga lambda 0-nya itu adalah 1,239,842 dibagi dengan 132,06 sama dengan 0,009388, di mana kita akan bulatkan sehingga hasilnya 9,388 pm. Jadi di sini E0-nya itu adalah 132,06 kilo elektron volt dan lambda 0,00-nya sama dengan 9,39 pm. Kemudian pembahasan soal nomor 2-nya itu adalah sebuah foton 700 kilo elektron volt dihamburkan dari elektron yang awalnya diam. Jika foton dihamburkan yang pada sudut 30 derajat Celcius, hitunglah yang A, energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan, kemudian B, energi kinetik elektron hambur, dan C, sudut elektron hambur. Nah, kita akan membahasnya menggunakan yang pertama energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Nah, rumus Compton energi itu adalah E aksen sama dengan E0 per 1 tambah E0 bagi MC pangkat 2 dikali dengan 1 cos theta. Nah, E aksen ini itu adalah perhitungan numerik sehingga hasilnya itu 591,45 kilo elektron volt. Nah,
Yang A, panjang gelombang foton setelah tersebar itu lambda Nm sama dengan 1,239,842 per E aksen KeV, itu hasilnya adalah lambda 1,239,842 dibagi dengan 591,45, itu hasilnya adalah 0,00296. Nah, kemudian untuk informasi panjang gelombang awal itu adalah lambda 0 sama dengan 1,239,842 dibagi dengan 700, sehingga hasilnya itu adalah 0,001771 nm, dimana kita bulatkan sehingga hasilnya itu adalah 1,771 pm. Nah, kemudian kita masuk ke yang B, itu energi yang diserap elektron sama dengan selisih antara energi foton, sehingga KE-nya itu sama dengan E0 dikali dengan E aksen sama dengan 700 dikurangi dengan 591,45, sehingga hasilnya adalah 108,55 keV. Nah, yang berikut adalah sudut elektron hambur yang C, tan sama dengan E sin theta per E0 kurang E aksen cos theta, sehingga arcos tan-nya adalah 591,45 sin 30 derajat dibagi dengan 700,591,45 cos 30 derajat, sehingga hasilnya itu adalah 57,58 derajat. Nomor yang ketiga adalah rumus umum non-relativistik, itu adalah lambda sama dengan H per P dengan P sama dengan akar dari 2 mK untuk partikel non-real, sehingga A elektron K-nya itu sama dengan 54 energi volt, itu non-real, sehingga P sama dengan akar dari 2 MEK, sedangkan lambdanya itu sama dengan HP, PH per P. Nah, lambda E sama dengan 1,669 kali 10 pangkat 10 meter sama dengan 0,1169 nm. Nah, kita bulatkan sehingga menjadi 166,9 pm. Nah, kita masuk ke yang B, proton K sama dengan 70 Me, sehingga proton range energi MPC pangkat 2 itu adalah 938,27 MeV. Momentum dalam satuan itu adalah momentum dalam satuan MeV per C. Nah, PC sama dengan K tambah MC pangkat 2 kali 2 akar 2 pangkat 2 sama kurang dengan MC akar 2 pangkat 2 dikali dengan 2, sehingga lambda P-nya sama dengan 5,35 kali 10 pangkat min 16 M sama dengan 0,539 M FM. Nah, yang pada bagian C, yang bagian C itu peluru massa 0,1 kg atau kita bulatkan sehingga menjadi 100 gram bergerak sama dengan V 1200 meter per sekon. Nah, momentum klasik P itu sama dengan M kali V, maka lambda sama dengan H per MV sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 0,1 kali 1200, itu hasilnya adalah 5,52 kali 10 pangkat 36 meter. Nah, yang keempat, nomor 4 itu soalnya adalah verifikasi bahwa fungsi eigen
Kita masuk di soal nomor 4, itu verifikasi bahwa fungsi eigen psi x sama dengan AE pangkat IKX tambah BE minus IKX adalah solusi persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Nah, di sini langkah pertama itu kita hitung turunan kedua, di mana d kuadrat psi per dx pangkat 2 sama dengan min k pangkat 2 dalam kurung AE IKX tambah BE minus IKX itu sama dengan minus K pangkat 2 psi X. Nah, di sini minus H bar pangkat 2 per 2M kali D2 psi D kuadrat psi per DX kuadrat sama dengan min H bar kuadrat per 2M dalam kurung min K kuadrat psi sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M psi. Kemudian di sini min H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per DX kuadrat tambah V psi sama dengan E. Kemudian H bar kuadrat K kuadrat per 2M tambah V psi kali psi sama dengan E psi. E sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M tambah V. Yang berikut nomor 5. I H bar 2 psi per 2T sama dengan H bar kuadrat per 2M 2 kuadrat psi per 2x kuadrat tambah V psi. Kemudian 2 psi per 2T sama dengan minus I omega psi, sehingga hasilnya I H bar 2 psi per 2T sama dengan H bar omega psi. 2 psi 2 kuadrat psi per 2x kuadrat sama dengan minus K kuadrat psi, sehingga hasilnya H bar kuadrat per 2M adalah 2 kuadrat per 2x kuadrat sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M psi. Sehingga hasilnya di sini adalah negatif H bar kuadrat per 2M dikali dengan 2D kuadrat psi per DX kuadrat tambah V psi sama dengan E psi.